Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi geografi. Pada video kali ini, kita akan membahas bersama tentang materi potensi sumber daya alam Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Khusus untuk pembahasan pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Oke, yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sejatinya sumber daya alam. Ya, sumber daya alam didefinisikan sebagai seluruh unsur lingkungan hidup yang membentuk kesatuan ekosistem meliputi sumber daya hayati dan non-hayati. Itulah definisi menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009. Pada dasarnya, sumber daya alam ini adalah semua yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam yang ada, di sini terdapat beberapa nilai-nilai yang menjadi patokan dari sumber daya alam itu sendiri. Yang pertama adalah nilai hukum sumber daya alam. Nilai ini berkaitan dengan undang-undang atau peraturan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada, di mana nilai ini dijadikan sebagai acuan atau patokan dalam perlindungan sumber daya alam sehingga aspek hukum dapat berlaku. Nah, di sini berguna untuk upaya konservasi supaya tidak terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga sumber daya alam yang ada akan tetap terjaga secara berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya, nilai etika sumber daya alam berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam pelestarian sumber daya alam yang ada. Nilai ini dijadikan acuan dalam menjaga ketersediaan dan juga keberlangsungan sumber daya alam. Sama dengan yang hukum, tetapi kalau yang hukum tadi itu yang mengacu, ya, yang mengikat, intinya seperti itu. Ketika dilanggar hukum tersebut, maka akan dijatuhi hukuman. Tetapi untuk yang nilai etika ini adalah hal-hal baik yang harusnya dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dan juga ketersediaan sumber daya alam yang ada. Kemudian ada nilai ekonomi sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki potensi ekonomi yang dapat diperdagangkan. Dengan nilai ini, maka dapat dijadikan acuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, yaitu produk perkebunan, mineral, dan juga pertanian. Nilai yang terakhir yaitu adalah nilai estetika sumber daya alam. Nilai ini berarti perilaku manusia dalam menghargai dengan adanya keindahan sumber daya alam yang ada. Contohnya, yaitu pemandangan pegunungan, pantai, hutan, air terjun, laut, dan danau. Di mana nilai-nilai ini saling bersangkutan satu sama lain. Contohnya adalah nilai estetika, yaitu keindahan alamnya bisa dijadikan sebagai nilai ekonomi, yaitu daya jualnya yang tinggi sebagai tempat pariwisata. Kemudian bisa juga dihubungkan dengan nilai etika, yaitu bagaimana cara kita melakukan konservasi terhadap sumber daya alam tersebut, dan juga adanya nilai hukum, yaitu membuat tata aturan untuk menindaklanjuti hal-hal yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan di tempat tersebut yang berkaitan dengan sumber daya alam. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam hayati atau biotik. Ada dua berdasarkan jenisnya, hayati dan juga non-hayati. Yang pertama kita bahas yang hayati terlebih dahulu atau biotik. Merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, tumbuhan, dan juga hewan. Contohnya adalah tanaman pertanian, hewan liar, pakan ternak, hutan, dan juga hewan peliharaan. Termasuk ke dalamnya adalah renewable resource atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya yang kedua, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam ini termasuk ke dalam sumber daya alam fisik yang bentuknya adalah benda mati. Contohnya, ada sumber daya alam yang meliputi mineral, batuan, udara, air, tanah. Sumber daya alam ini ada dua, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbaharui, contohnya adalah air dan udara, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya adalah mineral.
Selanjutnya kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu sumber daya alam berdasarkan fungsinya. Ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource. Jenis sumber daya ini merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan untuk regenerasi atau pemulihan. Sumber daya alam yang ketika persediaannya habis, maka dengan periode waktu yang singkat dapat diproduksi kembali melalui proses mekanis, kimia, maupun fisik. Nah, kemudian sumber daya alam ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu abiotik. Contohnya adalah air, energi matahari, dan juga angin, dan juga biotik. Contohnya adalah hewan dan juga tumbuhan. Pada intinya, sumber daya alam yang renewable resource ini ketika digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dan juga banyak ya, itu tidak akan habis. Karena apa? Ya karena sering berjalannya waktu, persediaannya akan kembali diolah, akan kembali ada secara alami. Itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya, energi matahari tadi, angin, ketika digunakan secara terus-menerus oleh manusia, tidak akan habis. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource. Sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dikonsumsi atau dipakai selama kurun waktu tertentu, di mana sumber daya alam ini tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas, sehingga tidak dapat diproduksi ulang dengan mudah. Contohnya, bahan bakar fosil, yaitu ada batu bara, gas alam, minyak bumi, kemudian ada mineral, yaitu logam dan non-logam, dan bahan bakar nuklir, yaitu uranium. Namun, unrenewable resource ini dapat didaur ulang, berarti dapat digunakan berulang kali. Contohnya, logam, yaitu ada seng, aluminium, dan juga timbal. Kemudian ada mineral non-logam, yaitu berlian, dan bahan berasal dari bahan bakar fosil, yaitu plastik. Dimana ketika sumber daya alam tersebut memang susah untuk diperbaharui atau membutuhkan waktu yang lama, tetapi bisa didaur ulang. Proses daur ulang tersebut yang tadinya sudah dipakai menjadi barang baru lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang pertama adalah sumber daya alam materi, di mana sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan bentuk fisiknya seperti kayu, emas, besi, dan juga batu. Potensi Indonesia yang kaya biji besi disebabkan oleh struktur geologi yang dimiliki Indonesia yang sangat kompleks. Itu salah satu sumber daya alam materi yang ada di Indonesia. Contoh lainnya apa? Ya, kayu. Karena Indonesia banyak sekali pohon, ya banyak sekali hutannya. Kemudian batu dan juga emas. Selanjutnya, sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, seperti energi pasang surut, sinar matahari, gas bumi, dan minyak bumi. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam energi ini adalah matahari, untuk pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ini adalah sumber daya yang berbentuk ruang. Sumber daya alam ini digunakan untuk tempat tinggal atau beraktivitas manusia. Contohnya adalah lahan atau tanah. Bisa juga seperti sawah dan lain sebagainya. Oke teman pintar, cukup sampai di sini dulu untuk video tentang definisi dan juga klasifikasi sumber daya alam. Pada video selanjutnya kita akan membahas materi terbaru, yaitu potensi dan juga sebaran sumber daya alam di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar. Terima kasih.